guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman gimana sih caranya kita buat video MV reaction biar nggak kena copyright. Jadi aku sempat mencoba trik-trik ini dan puji Tuhannya berhasil di beberapa video aku, dan ada juga beberapa yang nggak berhasil. Jadi aku kasih tahu tips dulu sama kalian, kayak sedikit cerita. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, katanya aku kan ikut masuk ke grup komunitas YouTube. Jadi kalau misalkan buat teman-teman YouTuber yang baru atau pemula sama kayak aku, hati-hati buat pemilihan backsound atau buat MV reaction, karena kalau teman-teman salah sedikit aja itu bisa-bisa video teman-teman pas pengajuan monetisasinya tuh nggak disetujui sama pihak YouTube ya, karena kena klaim hak cipta ini. Nah, caranya gimana sih biar kita buat MV reaction tapi kita tuh nggak ke-detect buat klaim hak ciptanya? Jadi langsung aja aku bakalan kasih tahu triknya gimana. Cuman di sini aku menggunakan media KineMaster Pro yang aku pakai buat ngedit si aplikasi ini gitu. Jadi langsung aja kita lihat gimana caranya. Oke, untuk yang pertama itu teman-teman harus siapin 2 handphone. Kalau teman-teman pakai media handphone buat bikin video YouTube-nya teman-teman. Jadi misalkan nih satu handphone dipakai untuk ngerekam teman-teman ngambil video. Jadi yang kedua itu buat teman-teman pakai ngeliat video yang teman-teman pengen bikin MV reaction. Paham kan maksud aku? Jadi kayak teman-teman siapin 2 HP. Yang pertama emang bisa kayak nge-record biasa gitu teman-teman pakai. Yang kedua teman-teman pakai buat ngeplay MV yang pengen kalian reaction. Cuman di kali ini aku pengen ngasih tahu nih tipsnya itu, teman-teman kalau bisa itu jangan masukin video asli pas teman-teman ngedit. Ini kesalahan yang pertama. Jadi kalau teman-teman masukin video aslinya, video klipnya dengan cara teman-teman ngedownload terus teman-teman masukin, pas di saat editing itu bakalan ke detect klaim hak cipta. Karena nggak cuman audio aja, gambar, video itu juga ngaruh ke klaim hak cipta gitu. Lalu di sini teman-teman cara ngakalinnya gimana? Cara ngakalinnya dengan cara streaming. Jadi teman-teman buka, contohnya teman-teman mau buat MV reactionnya Blackpink. Nah, teman-teman buka aja dari YouTube Blackpink. Habis itu kan di handphone Android zaman sekarang tuh udah canggih-canggih ya. Teman-teman tuh bisa bikin tangkap layar. Nah, teman-teman pakai tuh aplikasi tangkap layar di saat teman-teman itu streaming. Jadi saat teman-teman buka Blackpink, baru teman-teman siapin aplikasi tangkap layar. Kalau handphone teman-teman nggak nyediain sama sekali. Jadi kalau kayak aku nih, kebetulan kan aku lagi pakai HP Vivo. Jadi di Vivo ini dia tuh ada menu namanya tuh mana nih? Tangkap layar super. Jadi sorry, aku bakal nunjukin. Mana nih? Nggak mau fokus. Nah, nih, itu di situ ada menu, nama menunya itu tangkap layar super. Kalau teman-teman yang punya HP Vivo bisa langsung dipakai. Tapi kalau misalkan di HP teman-teman nggak ada aplikasi tangkap layar, teman-teman bisa langsung download aja di Play Store, udah banyak banget. Nah, selanjutnya setelah itu teman-teman buka YouTube-nya, YouTube Blackpink, teman-teman aktifin si tangkap layarnya, langsung deh di-onin tuh kan tangkap layarnya, di-play lah lagunya si Blackpink atau video music yang teman-teman reaction. Jadi satu handphone emang buat nge-capture tangkap layar yang teman-teman reaction, satu lagi ngambil mimik mukanya teman-teman di saat teman-teman ngeliat video klip itu gitu. Jadi teman-teman harus banget punya 2 handphone. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai handphone, terus udah pakai kamera, bisa kameranya emang kayak biasa ngerekam, yang satu lagi bantuan handphone buat tangkap layarnya. Jadi di sini aku bakalan buka aplikasi KineMasternya karena aku udah ada download. Kita buka aplikasi KineMasternya. Habis itu di sini bakalan kelihatan menu dari KineMasternya itu sendiri. Langsung teman-teman klik aja kayak biasa buat nambahin video. Kita pilih yang 16:9. Habis itu teman-teman pilih media dan teman-teman pilih video yang bakal teman-teman reaction. Jadi kayak misalkan nih video utamanya, jadi kayak mimik muka, kamera yang dipakai buat ngambil ekspresi teman-teman. Di sini aku bakalan contohin aja. Nah, aku bakalan masukin satu video di sini. Nah, habis itu setelah satu video ini teman-teman bisa langsung masukin di sini ada menu yang namanya lapisan. Nah, teman-teman klik aja lapisan dan teman-teman pilih media. Setelah teman-teman pilih media, teman-teman masukin nih di sini
video yang satu lagi, aplikasi tangkap layarnya itu. Oke, masukin. Kita kecilin. Biasanya kan MV Reaction kan taruh di bebas ya, mau ditaruh di kiri atau di kanan, teman-teman selera aja. Abis itu kan di dua video ini kan bakalan ada audionya ya. Nah, kuncinya tuh di sini. Caranya tuh buat teman-teman yang kalau emang buat MV Reaction Korea ini bisa diterapin. Tapi kalau untuk MV Jepangan itu ada trik lagi yang khusus biar apa ya namanya? MV Reaction yang kita buat, kita create tuh nggak kena klaim hak cipta. Jadi kalau misalkan teman-teman cocok dengan cara aku yang pertama ini bisa digunain, tapi kalau nggak cocok aku bakalan kasih tau tips yang kedua. Oke, kita lanjut. Setelah itu teman-teman pilih di sini aplikasi yang tangkap layarnya itu. Setelah teman-teman pilih, kan di sini ada gambar audio ya, buat pengaturan audio teman-teman klik. Dan di sini ada menu kompresor. Jadi teman-teman aktifin aja menu kompresornya. Karena itu kompresor itu gunanya buat ngebalancein antara audio sebelah kiri sama audio sebelah kanan gitu. Habis itu di di music videonya atau di tempat teman-teman kamera yang satu lagi yang buat ngambil mimik mukanya teman-teman juga sama dibikin kompresornya. Sorry, yang ininya nggak diaktifin deh, yang si tangkap layarnya kompresornya nggak diaktifin, tapi audionya dinaikin jadi sampai 200%. Jadi kompresornya nggak diaktifin untuk yang tangkap layarnya ya. Jadi rekam layar Blackpink yang tadi teman-teman ambil itu dibikin audionya 200% dan kompresornya nggak usah diaktifin. Karena katanya kalau kompresornya diaktifin itu yang bikin jadi kedetek klaim hak cipta. Nah, teman-teman bisa langsung gunain aja cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kalau teman-teman udah coba cara aku yang pertama itu ternyata masih kedetek juga tentang klaim hak ciptanya, teman-teman bisa akalin dengan cara gunain earphone. Jadi, teman-teman tetap buat MV Reaction biasa, cuma di saat teman-teman ngedengerin itu agak di fullin volumenya. Di saat itu kan pasti bakalan ada kedengeran sedikit ya ke kamera. Nah, disitulah nanti dia nggak bakalan kena klaim hak cipta. Pas bagian tangkap layarnya itu, audionya teman-teman turunin. Jadi bener-bener yang bakalan teman-teman tampilin di layar itu cuman gambar aja gitu. Jadi kita mencegah pengambilan gambar klaim hak ciptanya gitu kalau udah ditangkap layar. Kalau teman-teman download videonya itu bakalan tetap kena klaim hak cipta gitu. Oke, mungkin sekian video dari aku tentang mengatasi caranya kita biar nggak kena konten klaim hak cipta di YouTube buat teman-teman yang bikin MV reactionnya apa aja gitu pokoknya. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan seputar pembuatan MV reaction, biar kok aku udah bikin tapi ternyata masih kena kak, bisa aja langsung komen di bawah. Jadi nanti aku bakalan juga bantu sebisa aku. Kalau misalkan aku bisa, aku bakalan sharing juga ke teman-teman gimana caranya. Karena aku pernah kejadian karena konten klaim hak cipta video aku tuh di take down sama YouTube. Jadi daripada kita nanti udah capek-capek buat video kan, jauh-jauh, panjang-panjang, butuh usaha keras, ngedit capek-capek, waktunya juga banyak, dan ternyata video kita itu nggak bisa dimonetisasi sama pihak YouTube karena ada konten berhak cipta gitu sih katanya ya. Jadi karena aku pribadi takut, karena namanya lagi nyoba, terus daripada usahanya sia-sia, ya udah aku ikutin aja. So, sekian video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Oke, see you and bye-bye.